kelak, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, Nyanyikanlah lagu imanmu. pulanglah dengan damai sejati. Nikmatilah rahmat Tuhanmu. Nikmatilah rahmat Tuhanmu. Tuhan, Dikau naungan hidupku, indahkan doaku. Bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Tuhan, semoga Dikau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu, pandanglah diriku. Jangan sampai Kau tinggalkan daku, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Aku percaya akan karya-Mu, Dikaulah bentengku. Bila Dikau menjaga hidupku, amanlah hidupku. Mohon lembutkan kasih sayang sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah.
Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya, semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat kasih-Ku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu tujukan, bukti kepercayaan iman. Semoga mulia nama-Mu, Tuhan yang selalu di sampingku. Kami bawa persembahan roti dan anggur ini, lambang kurban diri kami dalam amal kasih. Terimalah ya Bapa persembahan umat-Mu, bersatu selalu berbakti kepadamu. Karena kurban kami tanpa nilai dan arti, maka jadikanlah sama dengan kurban Yesus. Terimalah ya Bapa persembahan umat-Mu, bersatu selalu berbakti kepadamu. Kami bawa persembahan roti dan anggur ini, lambang kurban diri kami dalam amal kasih. Terimalah ya Bapa persembahan umat-Mu, bersatu selalu berbakti kepadamu. Namun karena kurban kami tanpa nilai dan arti, maka jadikanlah satu dengan kurban Yesus. Terimalah ya Bapa persembahan umat-Mu, bersatu selalu berbakti kepadamu. Terimalah ya Bapa persembahan umat-Mu, bersatu
bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena
kita pun bersukalah dan bersorak gembira. Hidup kita dilimpahkannya dengan suka dan Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Selingkuh ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam keimananku, agar ku mampu menyatakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu.
Yesus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, mengasai menyuburkan kami dan menggugah jiwa yang segenap hati. Ku berkata berani bersaksi, doronglah
Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari umat Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woloan. Selamat memasuki hari Minggu Paskah yang ketiga. Perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pastor Yosef Weliken MSc. Mari kita mengarahkan hati dan pandangan kita dalam perayaan Ekaristi ini dengan penuh iman. Kita menyanyi bersama lagu pembuka Haec Dies. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woloan yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah yang ketiga. Hari Minggu Paskah yang ketiga sering disebut dengan nama Misericordias Domini, atau kasih setia Tuhan yang ditampakkan dalam diri dua orang murid Yesus yang mau pulang ke Emmaus. Perjalanan kekecewaan dan keputusasaan itu diubah menjadi perjalanan yang menampakkan kasih setia Tuhan bagi dua murid itu. Saat mereka menerima roti yang dipecah-pecah oleh Yesus, terbukalah mata mereka akan Yesus yang hadir di tengah-tengahnya. Saat ini kita ambil bagian dalam pemecahan roti dalam perjamuan di sini. Memang tidak dalam suasana kebersamaan di mana umat bisa hadir menerima secara langsung. Dengan komuni kerinduan kita yakin dan percaya bahwa Kristus yang sudah kita terima dan selalu kita terima dan akan kita terima nanti akan selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita, menghibur dan menguatkan kita. Semoga diringankanlah beban-beban hidup kita oleh kasih setia Tuhan yang kita rayakan dalam perayaan hari ini. Menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, marilah kita tunduk, kita mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihani kami, Imam Agung, dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung Rahim, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam lagu kemuliaan. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Putra Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Dikau Roh Kudus penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat, syukur, puji selama-lamanya. Amin. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan pembacaan sabda Tuhan. Tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku.
aku tidak akan goyah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Engkau memberitahukan kepadaku, ya Tuhan, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terangkanlah kitab suci kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas.
Mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari umat sekalian yang terkasih, menjalani kehidupan ini kita tentu punya banyak pengalaman.
entah itu pengalaman suka maupun pengalaman duka. Kita juga berjumpa dengan banyak orang. Ada orang-orang yang memberikan sukacita dan kegembiraan dalam hidup kita. Ada orang-orang yang juga membuat hati kita sedih, teriris. Ada orang-orang yang mungkin menyakitkan kita, membuat kita merasa rugi. Tapi dari semua pengalaman itu, kita diajak untuk melihat apa yang paling berarti untuk hidup kita. Pengalaman suka dan duka itu juga dialami oleh kedua murid yang pulang ke Emmaus. Kedua murid itu dalam perjalanan pulang, mereka pergi dengan hati yang dipenuhi dengan kesedihan. Mereka sedih karena mereka kehilangan Yesus. Pengalaman bersama Yesus itu masih membekas di hati mereka. Apalagi mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah orang yang bisa diandalkan dan diharapkan. Untuk apa? Menjadi pemimpin bagi mereka yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Segala harapan mereka hilang lenyap bersama dengan kematian tragis Yesus di kayu salib. Ketika mereka belum memahami sepenuhnya mengapa Yesus harus mati dengan cara demikian, mereka dikejutkan lagi dengan berita bahwa Yesus telah bangkit. Kebimbangan dan keputusasaan menyebabkan mereka tidak mudah percaya akan semuanya itu. Nah, di tengah-tengah kebimbangan mereka memutuskan untuk pulang kampung. Pulang ke Emmaus. Nah, pulang ke Emmaus berarti kembali ke kehidupan lama mereka, ke masa lalu mereka. Entah mau baik atau buruk, ya pulang kampung saja. Nanti kita lihat dalam perjalanan apa yang terjadi. Ada dua hal yang menarik untuk saya dalam kisah Injil. Nah, pertama, bahwa sepanjang perjalanan pulang ke Emmaus, nah, kedua murid itu mereka didekati oleh Yesus. Dan Yesus menjadi teman bercerita mereka. Mereka mengungkapkan segala perasaan hati mereka. Nah, dan Yesus bertindak seolah-olah bahwa dia tidak tahu apa-apa, sehingga mereka berdua bertanya pada dia, apakah kau tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari ini di Yerusalem? Nah, mereka mulai bercerita pengalaman bersama dengan Yesus, segala harapan yang telah hilang. Dan yang menarik juga dalam perjalanan itu, lalu Yesus memberikan pengajaran pada mereka untuk apa? Membuka pikir hati mereka. Pengajaran itu juga untuk apa? Menyingkirkan rasa sedih, rasa kecewa di hati mereka. Dan apa yang terjadi? Pikiran dan hati mereka itu mulai ditenangkan, mulai teduh. Mereka mulai merasa ada nyaman. Tapi mereka belum mengenal dan menyadari siapa itu Yesus. Nanti ketika mereka mengajak Yesus makan, dalam makan bersama itu baru mereka mulai mengenal siapa itu Yesus. Ya. Saat dimana Yesus memecah-mecahkan roti. Yang kedua, yaitu penyertaan Tuhan menjadikan hati kedua murid tadi itu berkobar-kobar dan mulai bersemangat. Nah, mereka meninggalkan Yerusalem untuk balik ke kampung halaman karena mereka kecewa dan putus asa sebab Yesus yang menjadi tumpuan harapan mereka itu telah mati. Namun karena ternyata Yesus hidup dan menyertai mereka, maka mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke Yerusalem dengan penuh semangat. Perjumpaan dengan Tuhan telah menjadikan mereka menemukan hidup yang baru.
Ya, hidup yang penuh semangat, penuh kegembiraan, dan penuh harapan yang baru. Nah, demikian pula kita. Kita pun diajak untuk memaknai firman Tuhan hari ini, terutama Injil hari ini, untuk diri dan hidup kita. Kita tidak mengharapkan seperti para murid untuk berjumpa secara fisik dengan Tuhan Yesus yang bangkit, yang hidup. Tetapi kita mempunyai sebuah sarana rohani tempat kita bisa berjumpa dengan Yesus, yaitu perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, kita bukan hanya berjumpa, tetapi kita menerima Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Kita menerima, kita bersatu dengan Yesus dalam tubuhnya yang kudus. Dan Yesus itu adalah Yesus yang hidup. Berarti bahwa lewat Ekaristi kita hidup bersama dengan Yesus. Kalau kita hidup bersama dengan Yesus, maka tidak ada alasan bagi kita, ya, untuk tidak punya sukacita, tidak punya keselamatan. Nah, hanya menjadi persoalan bagi kita bahwa sering kita bersama dengan Yesus, tapi kita tidak memaknai kehadiran Yesus itu. Memaknai kehadiran Yesus berarti membuat diri kita menjadi layak dan pantas bagi Yesus, supaya Dia benar-benar hidup dan selalu menyertai kita. Memang sudah beberapa waktu kita tidak berjumpa secara fisik dalam Ekaristi. Lama umat tidak menerima tubuh Kristus. Tapi itu bukan berarti bahwa Anda tidak bersatu dengan Kristus. Karena Anda sudah menerima Yesus dalam tubuhnya yang kudus, selalu menerima dan akan menerima lagi. Komunik kerinduan adalah sarana bagi kita untuk tetap merekatkan hubungan kita dengan Kristus. Dan kesempatan ini menjadi bagi kita untuk membersihkan diri kita, melayakkan diri kita, supaya kita pada waktunya dapat menerima Kristus dengan penuh sukacita. Pengalaman wabah corona ini menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan arti dan makna pulang ke Emmaus. Bukan karena kita kecewa, tapi kita belajar melihat ke belakang, melihat relasi-relasi kita selama ini dengan Tuhan, juga relasi-relasi kita dengan sesama. Bagaimana kita memaknai pengalaman perjumpaan ini untuk membangun kehidupan yang lebih optimis, kehidupan yang lebih berdaya, yang dipenuhi dengan sukacita, keceriaan, dan lebih-lebih kehidupan yang menampilkan kasih Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal Kristus juga secara mendalam, kita diajak untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya rangkaian kata-kata, kumpulan huruf-huruf yang mati, tetapi firman Tuhan itu adalah sabda Allah, kuat kuasa Allah, yang menjadi terang yang menuntun dan membimbing seluruh kehidupan kita. Dan firman Tuhan menjadi kuasa untuk menyingkirkan segala yang menghalangi kita. Entah itu pengalaman kekecewaan, entah itu pengalaman sakit hati, entah itu pengalaman kerugian, kesesakan dan derita. Firman Tuhan mampu untuk memulihkan kita. Dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus berjumpa dengan murid-murid itu, dan Yesus menjelaskan isi kitab suci mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Itu dimaksudkan membuka pikir hati mereka supaya apa? Mereka mengerti tentang apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Mereka mengerti bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang hidup. Mereka mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang kuasa. Dan mereka mengerti dan memahami bahwa Allah itu menyertai mereka sampai akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita tentang arti penebusan Kristus bagi kita. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga. Hanya yang berharga yang mau ditebus oleh Tuhan. Dan karena kita adalah orang-orang tebusan, maka sepatutnya kita berlaku sebagai orang-orang tebusan yang bermartabat baru. Sebagai anak-anak Allah yang telah disucikan dan dikuduskan dalam darah Kristus. Itu berarti kita telah disucikan, dibebaskan dari dosa-dosa kita. Maka bersama dengan Kristus, bersatu dengan Kristus, kita mengupayakan kehidupan yang lebih pantas dan layak, supaya menjadi tanda kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita barui iman kepercayaan kita. Kita doakan, aku percayakan Allah. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga dari sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kedua murid yang berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kepada Bapa di surga kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita pula. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita memohon. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan dan kasih mereka berkat kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus bahagia abadi di surga. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan penyertaannya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami berdoa bersama dengan beberapa saudara kami. Kita bersyukur atas hari ulang tahun dari Bapak keluarga, Bapak Willem Kures yang ke-73, tanggal 25 April. Semoga Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik, sukacita dan kegembiraan, usia yang panjang dalam menjalani hari-hari hidupnya. Kita juga bersyukur bersama dengan umat wilayah Rohani Santo Markus yang boleh merayakan pesta pelindung mereka pada hari Sabtu 25 April kemarin. Semoga Tuhan senantiasa memberkati umat wilayah Rohani Santo Markus
memelihara mereka dalam persaudaraan cinta kasih dan menumbuhkan rasa solidaritas satu terhadap yang lain. Bersama keluarga Takayan dengan Runtuh, bersyukur atas hari ulang tahun anak Mikael Enrico Takayan dengan yang ke-7 pada tanggal 24 April. Semoga Tuhan menganugerahkan kepadanya usia yang panjang, kesehatan yang baik, dan pemeliharaan kasih dalam masa-masa pertumbuhannya. Bersama keluarga besar Ratak Moto, mohon keselamatan jiwa Mama Maria Moto yang meninggal 10 tahun yang lalu. Semoga dia berbahagia bersama para kudus di surga. Kita juga mohon doa untuk keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Yance Andreas Pangemanan dari keluarga Pangemanan Panto. Kita juga berdoa bersyukur bersama keluarga Mantiri Tumampas, bersyukur atas segala berkat kasih Tuhan bagi keluarga, khususnya untuk hari ulang tahun perkawinan mereka yang pertama dan hari ulang tahun dari Ibu Rini Tumampas yang ke-24 hari ini 26 April. Semoga Tuhan menganugerahkan kepadanya kesehatan yang baik, usia yang panjang, sukacita dan kegembiraan selalu. Kita juga bersyukur bersama keluarga Motorogi atas hari ulang tahun yang ke-19 dari anak Pascalia Bernadette Moto pada tanggal 16 April yang lalu, dan juga hari ulang tahun ke-50 pada tanggal 24 April dari Bapak Fidelis Yocemoto. Semoga Tuhan senantiasa memberkati, memelihara mereka, memberikan usia yang panjang, kesehatan yang baik, sukacita dan berkat-berkat yang melimpah selalu. Kita juga berdoa pada saat ini, bersyukur juga atas hari ulang tahun dari Ibu Amelia Ponto yang ke-55 pada hari kemarin. Semoga Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik, sukacita dan kegembiraan, serta perlindungan dan kasih dalam menjalankan tugas-tugas dan pengabdiannya. Dan akhirnya kita juga menyerahkan konfrater kami, Pastor Norbertus Ngutra, dalam tangan kasih Tuhan. Semoga dia berbahagia bersama dengan para kudus di surga, dan kami semua para konfrater, kaum keluarga yang ditinggalkan, senantiasa diberikan penghiburan dan keteguhan iman selalu. Marilah kita memohon. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, membangun dunia baru yang penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan iman kepada Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dan menerangkan isi kitab suci kepada kami. Semoga hidup kami selalu diterangi oleh sabdanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, yang telah dipugarlah dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Malaikat, hosana bagi nama Tuhan, hosana, hosana, hosana bagi Allah di surga. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus Putramu terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasulnya. Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Pada akhir perjamuan, ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Bapa, pesan Yesus itulah yang sekarang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami mewartakan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Ia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkan kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi. Akan Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Benediktus Estefanus Roliunto dan Uskup Emeritus Monsinyur Yosepus Suatan, akan orang tua, sanak saudara, dan para sahabat, akan umat-Mu di Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woloan ini, akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini, secara khusus konfrater kami Pastor Norbertus Ngutra, dan beristirahat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana. Berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Engkau kerjakan bagi kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marta berdoa-doa yang diajarkan oleh pada kita, Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan padamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amen. Damai Tuhan bersamamu.
perlombaan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Doa komuni kerinduan. Marilah kita nyatakan kesatuan kita dengan para imam yang mempersembahkan misa untuk kita. Kita tidak dapat menyambut tubuh Kristus secara sakramental, tetapi kita percaya Tuhan Yesus mau tinggal bersama kita. Kita hening sejenak menyadari kerinduan kita akan Kristus, sumber hidup kita. Marilah kita berdoa bersama. Ya Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihimu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukanmu dan ingin memelukmu, memilikimu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Sekarang aku mendekapmu dan dapat merasakan kehadiranmu yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Para murid mengenali Tuhan Yesus ketika Ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui putra-Mu Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami sambil menerangkan isi kitab suci dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran putra-Mu sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian,
Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Mari pergi, kita diutus. Disampaikan terima kasih kepada Pastor Yosef Weliken MSC yang sudah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah ketiga. Terima kasih kepada para petugas liturgi hari ini, para bruder. Terima kasih kepada tim Komisi Sosial Paroki Bunda Hati Kudus Woloan yang sudah menayangkan misa kita pada hari ini, kepada saudara organis, dan terima kasih kepada umat yang telah mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.